Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Makhluk tak hidup atau disebut juga dengan benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bernafas artinya menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida CO2. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Energi tersebut digunakan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup memiliki kemampuan peka terhadap rangsangan dan yang disebut dengan iritabilitas. Selain itu juga memiliki kemampuan berkembang biak atau juga disebut reproduksi untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah menggali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu A. Klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. B. Klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh, morfologi, dan organ dalam tubuh. Anatomi. C. Klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson. Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri yang paling umum hingga ciri yang paling khusus. Ilmu yang mempelajari takson disebut taksonomi. Pengklasifikasian makhluk hidup. Urutan takson pada makhluk hidup. Kriteria klasifikasi tumbuhan. A. Berdasarkan organ reproduksinya menggunakan spora atau bunga. B. Berdasarkan habitusnya termasuk perdu, semak, atau pohon. C. Berdasarkan bentuk atau ukuran daun termasuk melengkung, menjari, sejajar, atau menyirip. Berdasarkan cara berkembang biak dengan seksual, generatif, atau aseksual, vegetatif. Kriteria klasifikasi hewan. A. Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah tidak punya. Hewan tingkat tinggi punya saluran pencernaan makanan. B. Kerangka tubuh, skeleton. Kerangka luar, exoskeleton, atau kerangka dalam, endoskeleton. C. Anggota gerak, dengan kaki atau bukan kaki. Kunci determinasi adalah keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berdasarkan ciri umum hingga ciri khusus untuk menemukan jenis spesies dari makhluk hidup. Kunci determinasi yang sederhana disebut kunci dikotom, yaitu keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Cara membuat kunci determinasi. A. Baca kunci dikotom
dengan teliti. Cocokkan ciri-ciri tumbuhan yang diamati dengan ciri-ciri pada kunci dikotom. B. Apabila ciri-ciri tumbuhan yang diamati dengan ciri-ciri pada kunci di kolom sudah sesuai, maka catatan nomornya dan lanjutkan membaca nomor berikutnya. C. Buatlah daftar kunci determinasi sesuai dengan kunci dikotom. Keterangan divisi untuk digambar di samping. Keterangan divisi untuk tumbuhan sedangkan fitum untuk hewan. Bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Pengenalan dan menggunakan mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat makhluk hidup yang berukuran kecil. Mikroskopis. Mikroskop yang sering digunakan yaitu mikroskop cahaya. Mikroskop memiliki dua bagian, yaitu bagian optik dan mekanik. Mikroskop cahaya besertakan bagian-bagiannya. Ini di bawah bisa diamati, ada lensa skuler, tabung, meja, dan lainnya. Setiap bagian pada mikroskop mempunyai fungsi tersendiri seperti pada tabel berikut. Setiap bagian pada mikroskop mempunyai fungsi tersendiri pada tabel berikut. Untuk bagian optik ada lensa okuler, lensa objektif, diafragma, cermin ada dua yaitu cermin datar dan cengkung. Ada mekanik dan fungsi juga. Langkah-langkah menggunakan mikroskop. A. Ambil mikroskop dari tempatnya. Tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. B. Letakkan mikroskop di tempat yang datar, kering, dan cukup cahaya. C. Putar revolver agar lensa objektif dengan perbesaran lemah sejajar dengan lensa okuler hingga berbunyi klik. D. Pasang lensa okuler yang memiliki perbesaran sedang. E. Siapkan preparat yang akan diamati. F. Diletakkan preparat pada meja objek dan jepitlah dengan penjepit objek. G. Aturlah fokus untuk memperjelas objek dengan cara berikut. Putar pemutar kasar atau makrometer sambil dilihat dari lensa okuler agar lensa objektif dekat dengan meja preparati. Putar pemutar halus mikrometer sambil dilihat dari lensa okuler untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek digeser dengan lengan yang berhubungan dengan meja preparat. H. Setelah preparat terlihat, putarlah revolver untuk mendapatkan pembesaran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali sesuai dengan kebutuhan. I. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan dan letakkan kembali pada tempatnya. Baik, sekian dari pembahasan dari bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.